Sepak terjang ulama Indonesia, Buya Hamka. Buya Hamka merupakan salah satu tokoh Islam yang terkenal dengan karyanya yang sangat banyak, dari mulai karya kitab-kitab tafsir dan juga karya sastranya. Sebelum itu, mari kita lebih mengenal siapa Buya Hamka. Nama lengkap Buya Hamka ialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang biasa disingkat dengan Hamka. Beliau lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908 atau bertepatan pada 14 Muharram 1326 Hijriah. Ayahnya merupakan seorang ulama besar yang membawa pembaharuan di Sumatera Barat, yang bernama Syekh Abdul Karim bin Amrullah atau yang biasa disebut dengan Haji Rasul, dan ibunya yang bernama Sofia. Setelah Hamka pindah dari Maninjau ke Padang Panjang, beliau masuk sekolah dasar. Ketika beliau berusia 10 tahun, ayah beliau mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka memperdalam bahasa Arab serta memahami agama. Salah satu yang disukai Hamka ialah mengembara, menyambangi perguruan pencaksilat, mendengar senandung serta Ka'bah, yakni kisah-kisah rakyat yang dinyanyikan menggunakan alat musik tradisional seperti saluang dan rebab. Oleh karena itu, Hamka dikenal sebagai seorang petualang sejak muda. Bahkan ayahnya sampai memberi gelar si bujang jauh. Di kota Yogyakarta, beliau memperoleh jiwa perjuangan. Oleh karenanya, di situ beliau dapat mengenal Sarekat Islam serta Muhammadiyah yang semangatnya jiwa perjuangan. Semangat jiwa perjuangan tersebut beliau bawa ke Sumatera Barat. Lalu beliau juga mendirikan kursus pidato di Padang Panjang sepulang dari Yogyakarta. Selain itu, beliau juga menulis untuk majalah Seruan Islam serta Pelita Andalas dan Suara Muhammadiyah. Kemudian beliau juga menulis buku pertamanya yang berjudul Si Sabariyah, yang ditulis menggunakan Arab Melayu serta berbahasa Minangkabau. Hamka menikah ketika berusia 21 tahun. Beliau dinikahkan dengan gadis yang bernama Siti Raham. Setelah menikah, mereka tinggal di Padang Panjang bersama pengiris Muhammadiyah. Di sana beliau mendirikan sekolah yang dinamainya dengan Kulliyatul Mubalighin. Di situ Hamka berperan sebagai pemimpin sekaligus pengajar. Buya Hamka meninggal pada tanggal 24 Juni 1981. Jasa serta pengaruhnya masih terasa hangat hingga saat kini dalam memartabatkan agama Islam. Adapun di antara karya-karya Buya Hamka, pertama yaitu Falsafah Hidup yang menerangkan tentang makna kehidupan, ilmu, akal dalam berbagai aspek serta dimensinya. Kemudian ada juga adab kesopanan, kemudian ada juga hidup sederhana menurut Islam, keadilan serta dimensinya, dan makna persahabatan serta membina persahabatan. Kedua yaitu pelajaran agama Islam yang pembahasannya mencakup manusia serta agama. Ketiga yaitu Tafsir Al-Azhar Juz 1-30 yang merupakan karya yang paling monumental. Keempat, Ayahku, itu riwayat hidup Dr. Haji Amrullah serta perjuangan kaum agama di Sumatera, yang di dalamnya menjelaskan mengenai kepribadian serta aspek terjang ayahnya. Kelima, Lembaga Budi, yang mana dalam pembahasannya mencakup tentang budi yang mulia, sebab budi menjadi rusak, budi ilmuwan, tinjauan budi, dan juga Percikan Islam, yang mana dalam buku tersebut membahas tentang perempuan sebagai makhluk Allah yang dimuliakan keberadaannya. Dan masih banyak karya-karya Buya Hamka terbaik lainnya. Dan juga beliau menulis buku-buku roman
Di antaranya ada si Sarabiah, tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah, merantau ke Delhi, terusir, keadilan ilahi, Tuan Direktur, cahaya baru. Sudah terlihat jelas bahwa aspek terjang beliau, yaitu Buya Hamka, yang penuh dengan kegemilangan serta prestasinya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya itu, ternyata tidak dapat menghindarkan beliau dari kekejaman oknum penguasa. Perjuangannya yang diberikan untuk bangsa serta negara seakan tidak ada gunanya. Bahkan pada masa Orde Lama, tepatnya pada tahun 1964 hingga 1966, beliau sempat dijebloskan ke penjara selama kurang lebih 2 tahun dengan tuduhan keji yang menyatakan bahwa beliau merupakan tokoh yang melindungi Malaysia. Tersebut sempat dialamatkan kepadanya. Dalam bukunya, yakni Tasawuf Modern, beliau menceritakan kesedihannya tatkala dicap sebagai pengkhianat negara.